Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan dari Teknik Elektro 2017. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester kecerdasan buatan. Ya, sebelum saya menjawab, di sini saya akan membacakan kode etik untuk soal ini. 1. Saya menyatakan bahwa UTS ini saya kerjakan dengan usaha sendiri. Kedua, saya tidak menyalin jawaban dari sumber manapun. Ketiga, saya bertanggung jawab menjaga agar jawaban UTS tidak disalin oleh mahasiswa lainnya. Oke, di sini saya akan menjawab soal nomor 1. Yang dimana soalnya adalah sebuah mesin dikatakan cerdas atau kecerdasan buatan kalau memiliki dua hal berikut. Di sini kita lihat ada 5 pilihan. Saya memilih pilihan pertama, yaitu bekal pengetahuan dan kumpulan data atau database. Untuk membuat suatu sistem atau kita membuat robot itu kita harus memiliki dua-duanya ini. Karena kenapa? Pertama, untuk membuat suatu sistem kita harus mengumpulkan data atau menanamkan data dalam sistem itu atau robot misalnya kita buat untuk menjalankan suatu fungsi dari robot itu atau sistem itu, yang dimana itu menjadi data itu menjadi pengetahuan untuk menjalankan fungsinya itu, seperti itu. Lanjut ke nomor 2, yang dimana soalnya itu pernyataan yang salah terkait perbedaan kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Di sini yang disebut kecerdasan alami adalah kecerdasan manusia. Di sini ada beberapa poin, ada 5 poin. Kecerdasan buatan bersifat permanen, kecerdasan alami sering mengalami perubahan. Dari kelima poin ini, saya memilih C. Kenapa seperti itu? Kecerdasan buatan di sini pemikiran dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan alami kemampuan berpikir terbatas. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu memiliki pemikiran yang sangat luas. Jadi saya rasa di sini hanya terbalik saja. Jadi maunya kecerdasan buatan itu memiliki kemampuan yang berpikir terbatas, sedangkan kecerdasan alami pemikiran dapat digunakan secara luas, seperti itu. Masuk ke nomor 3, terdapat 3 orang dokter dan 3 orang penduduk asli yang kanibal. Mereka harus menyeberang ke sisi sebelah sungai dengan menggunakan sebuah perahu. Perahu hanya boleh berisi penumpang maksimal 2 orang. Jumlah kanibal tidak boleh lebih banyak dari jumlah dokter di salah satu sisi. Jika tidak, maka dokter tersebut akan dimakan oleh kanibal. Bagaimana cara menyeberangkan ke-6 orang tersebut sehingga semuanya dapat selamat sampai di sisi sungai seberangnya? Selesaikan dengan algoritma BFS dan DFS. Di sini saya akan mencoba menjawab soal nomor 3 dengan cara Bradfield Search atau BFS. Dilihat gambar sebelah kiri ini, yaitu adalah posisi state awal, yang dimana di depan seorang kanibal ada 3 dokter, lalu di sebelah kanannya atau di belakangnya ada 3 seorang kanibal. Lalu untuk posisi
posisi goal state. Di sebelah kanan atau di depan ke orang kanibal ini ada 3 dokter, dan di belakang atau sebelah kiri di belakang dokter ada 3 orang kanibal. Lanjut untuk ke langkah untuk menyelesaikan game ini. Di sini pertama kita menyeberangkan 2 orang kanibal ke posisi goal state. 2 orang kanibal pertama kita nyeberangkan, lalu setelah itu kita bawa kembali 1 orang kanibal untuk ke posisi state awal itu. Lalu kita mengambil lagi 1 orang kanibal untuk membawa ke seberang atau ke posisi goal state. Jadi posisinya sementara yaitu posisi goal state diisi 3 orang kanibal, lalu di posisi state awal 3 orang dokter, seperti itu. Lalu kita kembalikan 1 orang kanibal ke posisi state awal, lalu membawa 2 orang dokter menyeberang ke posisi goal state, seberang sini. Lalu setelah itu kita taruh 2 orang dokter itu ke posisi goal state. Lalu satu orang kanibal membawa perahu ke posisi state awal. Jadi posisinya sementara yaitu di posisi goal state ada 2 orang kanibal dan 2 orang dokter, sedangkan di posisi awal ada seorang kanibal dan 1 orang dokter, sampai seterusnya. Di sini untuk tanda kotak garis merah itu adalah cara atau langkah yang tidak bisa dilanjutkan, yang dimana di situ menyalahi aturan, atau jika kita mengikuti langkah ini akan menyebabkan berakhirnya game tersebut, yang dimana aturannya itu kan adalah jumlah kanibal tidak boleh lebih banyak dari jumlah dokter di salah satu sisi. Contohnya kita lihat di sini, satu orang dokter berangkat ke seberang. Jadi posisinya adalah di state awal itu ada 2 dokter, sedangkan ada 3 kanibal. Jadi 3 orang kanibal lebih banyak daripada dokter itu. Jadi tidak boleh seperti itu. Ya, sampai ke posisi terakhir, yang dimana di posisi awal itu tadinya adanya 3 orang dokter di sisi posisi awal dan 3 orang kanibal. Jadi untuk akhirnya adalah di posisi goal state nanti seperti ini, 3 orang dokter dan 3 orang kanibal, seperti ini jadinya. Di sini saya akan mencoba menjawab lagi dengan cara DFS, depth first search, yang ini juga jawaban dari nomor 3. Yang awalnya tadi saya menjawab dengan cara BFS, sekarang DFS. Perbedaan dari BFS dan DFS tadi, DFS itu kita mencantumkan semua
kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Untuk yang menyalahi aturan tetap dimasukkan juga. Sedangkan yang DFS itu hanya peluang-peluang yang bisa dilanjutkan. Seperti itu. Jadi di sini sama saja seperti BFS tadi, hanya saja kita hanya memasukkan peluang-peluang yang bisa dilanjutkan saja. Dilihat dari ini, dari langkah pertama sampai ke 5 itu ada 2 pilihan seperti itu. Untuk menyelesaikan permainan itu kita membutuhkan 11 langkah. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.